Apa kabar? Semoga senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kali ini saya akan bicara tentang RDM atau Raport Digital Madrasah. Tempo hari saya diminta oleh seorang kawan untuk melakukan instalasi aplikasi RDM ini, Raport Digital Madrasah, di hosting yang udah dia sewa. Kemudian dia memberitahu alamat downloadnya dan segala macam informasi yang dibutuhkan, dan langsung saya menuju ke halaman download. Oke, by the way, ini tampilan halaman depan aplikasi RDM ya. Oke, langsung menuju ke halaman download di sini. Oke, nah satu hal yang menarik di sini adalah poin di syarat hosting. Saya highlight di sini. Dia menggunakan PHP versi 7.2 dan IonCube Loader untuk PHP versi 7.2 juga. Kesimpulan yang bisa diambil dari sini, aplikasi ini dibuat menggunakan versi PHP versi 7.2 yang mana itu sudah termasuk udah tua ya, udah sepuh, bahkan sudah di drop ya, atau deprecated, supportnya sudah tidak berjalan. Kemudian kalau ditelusuri lagi, misalnya download source-nya, kemudian dibuka, bisa dilihat bahwa aplikasi ini dibuat menggunakan CodeIgniter, framework CodeIgniter versi 3. Yang kedua ada IonCube Loader, artinya source code-nya di sini memang udah dienkripsi. Jadi bahasanya kayak bahasa planet, nggak bisa kebaca. Tujuannya memang supaya aplikasi ini tidak diotak-atik oleh pengguna. Oke. Yang tidak kalah menarik berikutnya tentu yang saya download sini adalah yang source code ya, karena nanti akan dipasang di hosting. Tapi ada versi yang menarik juga di sini, ada versi SAM. Artinya kita menginstal aplikasi ini berikut dengan aplikasi SAM-nya, Apache, MySQL, PHP dan PHP MyAdmin. Ya. Nah, persoalannya kalau di sekolah atau di madrasah itu ada aplikasi lain berbasis web juga, tapi versi PHP-nya beda, maka nggak mungkin diinstal di SAM yang dipakai oleh RDM. Ya, pasti bentrok. Ya. Versi PHP-nya nggak sama, aplikasi bisa tidak jalan. Harus download SAM lagi, ada 2 SAM yang harus berjalan. Nah, sementara Apache MySQL itu menggunakan port yang sama. Maksudnya Apache sama-sama pakai port 80, MySQL sama-sama pakai port 3306. Maka kedua port tersebut dipakai oleh 2 aplikasi, makanya akan bentrok ya. Harus ada setting yang ribet untuk menjalankan RDM dengan aplikasi lainnya di satu komputer ya. Kemudian ada versi VDI. Ini mungkin tidak terlalu populer karena ini dijalankan di VirtualBox ya. Cuman ini mungkin lebih lebih aman untuk terhindar dari bentrok ya. Artinya kalau di madrasah itu ada 2 aplikasi pakai versi PHP yang berbeda maka yang PHP 7.2 pakai satu image atau pakai satu virtual machine, yang PHP lain di virtual machine yang berbeda. Ya, masalahnya atau kendalanya atau kekurangannya adalah maka resource yang akan dibutuhkan oleh komputer tersebut akan lebih besar. Nah, solusi lain apa? Apakah ada? Ini yang juga membuat saya kepikiran bagaimana agar cukup pakai satu komputer, resource yang dipakai itu ringan dan bisa menjalankan banyak aplikasi dengan versi PHP yang berbeda. Nah, salah satu solusi yang dipakai adalah Docker. Ya, jadi dengan Docker ini diibaratkan komputer Anda itu seperti kapal barang. Ya, seperti kapal barang. Di dalamnya ada banyak kontainer, dan di dalam kontainer itu nanti ada banyak image. Nah, penjelasannya seperti ini. Image itu diibaratkan sebagai Apache, MySQL, ya, ada banyak versinya.
kontainer itu untuk mewadai image. Nah, di kontainer pertama mungkin Apache versi 72 atau Apache sama-sama Apache 24 tapi PHP-nya 72. Kontainer yang lain bisa menggunakan Apache dengan PHP yang versi berbeda. Kemudian ada juga kontainer yang menjalankan MySQL dan bisa sharing dengan kedua kontainer yang lain ini, atau bisa juga di kedua kontainer tadi yang PHP-nya beda-beda sama-sama menjalankan MySQL ya. Oke, gambarnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa menjalankan RDM ini versi hosting? Oke, tentu yang pertama harus terinstall Docker dulu ya. Kita buka di sini. Ya, ada di docker.com ya, bisa download ini aplikasi Docker desktopnya, bisa untuk ya, terutama yang pakai Windows. Nah, untuk yang pengguna Windows kalau mau install Docker disarankan juga mengaktifkan WSL, Windows Subsystem Linux. Oke. Nah, panduan instalasi mungkin saya sarankan untuk merujuk ke video yang lain ya, supaya tidak terlalu panjang. Kemudian kalau di Linux ya, ini juga sudah ada banyak panduannya ya, jadi tinggal mengikuti panduan di sini. Oke, seperti apa langkah selanjutnya? Oke, saya asumsikan Docker sudah terinstall dan berjalan dengan baik. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan sebuah folder. Di sini saya membuat folder namanya RDM. Isinya ada 3. Yang pertama adalah folder apps. Isinya apa? Isinya adalah source code dari aplikasi RDM. Yang kedua ada file Docker file dan Docker Compose. Di sini ada file config PHP, ini akan dibuat oleh RDM-nya nanti, jadi tidak dibuat sendiri. Oke, kemudian Docker Compose sama Docker file ini isinya apa? Bisa kita lihat di sini. Ya, pertama Docker file dulu kita lihat. Ya, intinya Docker file ini akan membuat sebuah image. Ya, akan membuat sebuah image yang isinya adalah Apache atau web server dengan PHP versi 72 ya. Di sini akan diinstal PHP 72, kemudian ekstensi-ekstensi yang dibutuhkan untuk code igniter atau untuk RDM-nya. Kemudian juga menginstal curl, kemudian mengaktifkan mode rewrite untuk Apache-nya. Dan dia akan menginstal dan mengkonfigurasi IonCube ya. Nah, file ini tidak perlu ditulis sendiri semuanya, yang sudah saya siapkan link downloadnya, bahkan repositorinya ada di ya GitHub. Boleh silakan nanti di clone atau di copy isinya ya, bebas aja ya, anggap aja ini adalah sedekah ya, sedekah ilmu. Oke, lanjut, yang tidak kalah penting adalah Docker Compose. Nah, melalui Docker Compose ini kita akan membuat 3 buah kontainer. Kontainer pertama adalah kontainer untuk MySQL, untuk database. Di sini saya memberi nama RDMDB, nama servisnya. Image-nya menggunakan MySQL 57. Nanti kontainernya saya kasih nama RDMDB. Nah, yang tidak kalah penting nanti disesuaikan adalah root password, nama database, nama user, dan password untuk user biasanya ini ya. Ini yang saya setting di komputer saya. Kalau di GitHub ini masih kosong ya. Oke, ini yang di GitHub ini masih kosong, nanti bisa diisi. Nah, servis kedua adalah phpMyAdmin. Ini untuk mempersiapkan atau untuk mengelola database dengan web UI ya, dan dengan interface web.
Lagi-lagi yang di setting atau yang perlu diisi nanti adalah bagian environment, PMA host, PMA port, user, dan password. Oke, sebelum lanjut saya akan singgung sedikit di sini tentang port. Ya, untuk service MySQL atau database ada mapping port seperti ini. Port 33060.2.3306. Artinya seperti ini. Pada dasarnya MySQL itu berjalan pada port 3306. Nah, supaya tidak bentrok, dilakukanlah port mapping. Untuk masuk ke kontainer, nanti si host atau komputernya itu mengakses melalui port 33060. Ya, sehingga tidak akan bentrok kalau ada dua kontainer MySQL. Ya, kalau ada dua kontainer MySQL, nah, tetap di sini jalan, keduanya tetap berjalan di 3306, tapi diakses melalui port yang berbeda. Misalkan di sini 33060, nanti satunya 33061 atau yang lain seperti itu. Seperti contoh real di sini ada php-admin dan service ketiga coordinator atau RDM-nya. Semuanya sama-sama web, ya, menggunakan Apache, jalan di port 80, ya. Tapi kedua kontainer ini tidak akan bentrok karena ada port mapping, ya, ada pemetaan port. php-admin diakses melalui port 8181, sementara RDM-nya diakses melalui port 8180, sehingga portnya tidak bentrok, ya, tapi nanti akan diteruskan ke port defaultnya di masing-masing kontainer. Oke, saya lanjut lagi. Tadi di PHP-admin yang harus disesuaikan adalah environment. Nah, nama hostnya ini harus sama dengan service MySQL-nya. Kalau di sini RDMDB karena service MySQL namanya juga RDMDB. Ya, kemudian portnya ajak aja tetap 3306 karena dia hanya jalan di kontainer dan tidak diakses melalui host. Root dan password nanti disesuaikan. Kalau di sini usernya root, berarti di sini adalah, ya, password root yang di MySQL-nya. Oke. Kemudian nama network harus sama di semua service, dan depends on artinya dia tergantung dari RDMDB atau MySQL-nya. Kalau MySQL nggak jalan, ini nggak akan jalan. Ya, service ketiga, service RDM-nya atau coordinator ini nama service-nya adalah RDM app. Kontainernya ini port mapping 8180 di mapping ke 80. Volume biarkan aja acak. RDM network harus sama. Kemudian depends on, ya, RDMDB. Kalau RDM database-nya nggak jalan, ini juga nggak akan jalan. Nah, nanti yang bisa disesuaikan ini port mapping. Jadi dari ketiga service yang bisa disesuaikan nanti port mapping, angka yang depan aja, ya. Oke, kemudian networks. Nah, kita ini agar untuk menyatukan ketiga kontainer di satu network yang sama sehingga lebih memudahkan komunikasinya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan untuk menjalankan Docker atau kontainer RDM ini, ya, kita cukup melalui terminal. Ya, ini saya pakai Visual Studio Code untuk mengedit. Di sini ada terminal juga. Kita cukup, ya, tulis perintah docker compose app -d. Ya. Nah, bisa dilihat di sini sekarang kontainernya udah berjalan, RDMDB, RDM sama RDM PMA. Nah, setelah ini jalan, kita bisa mengakses aplikasi RDM-nya melalui port 8180. Nah, kita buat di sini. Ya, localhost 8180. Nah, udah jalan, ya. Selanjutnya tinggal
diisi username sama password sesuai yang sudah didaftarkan. Oke, seperti itulah langkah-langkah untuk menginstal rapor digital madrasah menggunakan Docker. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kemudian praktek teknologi informasi di madrasah bisa makin berkembang ya, sesuai perkembangan zaman ya, bisa kekinian. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Docker. Jika butuh informasi lebih lanjut atau mungkin butuh dibantu untuk menginstalasi RDM melalui Docker, silakan tulis saja di kolom komentar atau cari kontak saya lewat email. Terima kasih.